Ketenteng banget dah itu muka si Kades dan si RW-nya. Giliran dinotis sama Kang Deddy Mulyadi hari Senin mau didatangi, langsung udah buru-buru si Kadesnya klarifikasi dan meminta maaf. Tolong Pak Deddy kalau bisa usut itu bansos dan dana desanya. Kok bisa sih bansos nggak tepat sasaran? Setiap warga negara Indonesia itu wajib memviralkan, tidak ada larangan ya. Biar kalian para pejabat atau kepala desa atau RT dan RW-nya kerja yang benar. Nih ada Pak Bupatinya, sudah oke. Siap. Bu Wakil Bupatinya sudah oke nih. Ini warga Garut. Nih ternyata tidak punya suami atau janda, anak 5. Ini musim Jawa Barat ini. Anaknya loba salakina, aya nu maot, aya nu kabur, ya kan? Nah kemudian rumahnya hancur. Selain hancur kemudian juga di pinggir jurang. Nanti si ibu ini oleh BJB Peduli dibantu pembangunan rumah dan oleh saya dibantu 20 juta untuk beli tanah. Dengan catatan tanah itu titipan, ibu kalau menikah lagi harus ber-KB. Kalau tidak ber-KB saya akan cabut lagi bantuan tanahnya. Ya? Dan kemudian ada juga yang harus segera dibenahi. Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Ke siapa? ke Bapak RW. Nah ini harusnya programnya gratis. Nah nanti kita tindak lanjuti ya. Karena program yang seharusnya tidak ada pungutan buat warga, kalau ada pungutan nanti orang miskin gak dapat sertifikat karena nggak bisa bayar orang juta 2 juta, yang padarnya yang dapat sertifikat orang-orang kaya, dan nanti jumlah sertifikatnya semakin banyak karena dia bisa nebus lebih banyak ya. Dan Pak Bupati di situ baru dibagikan tanah HGU seluas Karena 1.500 hektar. 1.500 hektar. Setelah itu program PTSL mereka bisa Mereka sekaligus memberikan sertifikat. Sertifikat. Ya, karena itu program pemerintah. Oke, sudah tuh ya. Oke, beres. Garut beres lah pokoknya mah. Itu pertama, minimal Bapak memastikan ketika ada warga Bapak yang betul miskin ekstrim desil 1, itu haknya dapat Pak, gitu ya, hak bantuan sosialnya dapat, BPJS-nya dapat. Saya sama Pak Bupati lagi concern ke desil 1 Pak, gitu. Desil 1 tapi ini udah beres dulu, jadi Bapak keliling-keliling lagi, siapa tahu ada data setnya yang nggak cocok, gitu ya. Terus saya pun kan kalau setiap kunjungan daerah selalu nanyain yang seperti itu, gitu ya Pak. Atau saya etaman penting Bapak mau ada Bapak lebih baik, gitu. Kesalahan itu ya Pak. Iya Bu, kemarin ya saya juga karena mungkin terpancing oleh warga sehingga kami menyampaikan sejauh mana anggaran dana desa supaya mungkin beliau juga lebih paham. Ternyata memang kami itu kan najaknya terlalu tinggi, nggak seperti ya kayak nyari biasa, dikarenakan ya memang kami juga terpancing emosi. Begitu pas saya datang ke lapangan dari dinas sosial, langsung saya dimarah-marahin, jadi maki gitu, bahwa seolah-olah kami baru dipiralkan, baru datang, padahal saya juga sering gitu kan, cuma beliau kan jarang ada di sini, dan itu kan tidak tahu saya sering ke lapangan sama Pak RW. Bahkan tahun kemarin anggaran dana desa 2024 juga dialokasikan untuk wilayah Julang RW 11 untuk drainase. Nah kami pun juga mengharapkan memang sejauh mana untuk kebaikan Jatiwangi ya, untuk membantu warga. Bahkan kami juga berulur tangan berbentuk proposal pengajuan tiap tahun untuk Kutilahu sudah saya upayakan, cuma ya itulah kami juga memahami dengan anggaran dari dinas sangat terbatas ya, walaupun juga di kabupaten baik mungkin provinsi, dikarenakan kami juga paham di desa kalau nominal itu SAM lebih Bu, bahwa anggaran untuk Jatiwangi itu SAM 182, tapi setelah kita bagi-bagi dengan dari mulai penyusunan RKPD untuk biaya BLPD kan itu 15% untuk ketahanan pangan dan untuk kegiatan SDG, sehingga anggaran 2025 hanya alokasikan untuk pembangunan itu hanya 400 juta. 400 juta itu juga dibagi 3 kedusunan, 4 titik kegiatan. Yang satu untuk pengerasan jalan di Bojong Randu, yang kedua untuk pengaspalan jalan di Kampung Jatisari mengarah ke Jati Gede, yang ketiga di arah Kampung Binong, yang keempat di Kampung Pasir Kaliki. Nah itulah salah satunya, maka kami belum bisa mengcover dari dana desa itu, sehingga dana desa tersebut tidak bisa mengalokasikan untuk Rutilahu. Nah itu ya, kemarin mungkin kami ya menyampaikan anggaran tersebut dikarenakan disangka bahwa di desa itu ada banyak anggaran Rutilahu tapi tidak tersalurkan. Nah kami menyampaikan, tapi memang kami juga mengakui bahwa nada kami yang tinggi seolah-olah menyampaikan yang tidak sepantasnya. Mungkin kami juga sebagai kepala desa nadanya seperti itu, nggak kayak seperti ibu sangat ini kan yang enak. Itulah mungkin kami juga mengakui kelemahan atau kekurangan atau kesalahan kami untuk menyampaikannya terhadap warga terlalu ini. Kami juga mengakui Bu bahwa kami
pun juga memang belum bisa menerima atau mengakui dengan kepala desa yang baik. Masih banyak kekurangan kesan baik harapan untuk warga yang ada di Jatiwangi. Jadi itu tujuan kami menjadi cinta untuk desa, cinta untuk lingkungan saya sendiri, tapi dengan kenyataan kami masih belum sampai dengan harapan-harapan tersebut, masih banyak kekurangan. Maka kami juga sering menangis sejauh mana kami ingin membantu warga kami gitu kan, itu yang ada di wilayah desa Jatiwangi. Ternyata kami pun juga belum bisa. Nah, barangkali kami juga hanya berupaya, berdoa, barangkali mudah-mudahan ke depan baik harapan kami sebagai kepala desa ke warga bisa tercapai. Hanya itu aja Bu yang saya lakukan. Ya, ada yang mungkin kami untuk ada kritikan dari komen-komen itu, ya itu kami juga memaklumi, ya anggap dikarenakan tidak tahu persis dengan penuh dan keadaan di Jatiwangi. Nah, cuma mungkin itu juga untuk mungkin sejauh mana kami bisa memperbaiki dan yang diupayakan lebih baik untuk kedepannya. Kami juga untuk komen-komen itu kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan untuk perbaikan Jatiwangi. Betul. Ya. Oke. Sip, mungkin satu keputusan ya. Sama-sama, Bu. Oke. Lain-lainnya nggak Pak Camat? Siap, Bu. Saya buat masyarakat. Siap Bu. Ada. Ada Bu. Dari Polsek Dekoramil juga ada Bu. Polsek Karamia. Itu yang kameramen itu bilang Bapak dari pihak mana? Yang mana? Yang ini keluarga Bu. Keluarga Bu. Nah, sebetulnya itu pun juga sudah sering saya ajukan, cuma mungkin kebetulan dari dinas terkait pun juga terbatas anggaran dan termasuk dana desa pun juga ya sesuai dengan penetapan APBD belum ada alokasi untuk kegiatan Dutilahu. Nah, kami pun juga sebagai kepala desa barangkali memohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dikarenakan kami pun juga manusia biasa, mungkin lemah dan salah pasti ada, dikarenakan tadi yang tertimpa dengan adanya seolah-olah nada tinggi berbicara seolah begitu pas kami datang ke sana dan termasuk dari dinas sosial, bahkan bukan dalam arti kami disambut baik, tapi kebetulan pas saya datang langsung yang memosting atau memeralkan rumah tersebut malah marah-marahnya, sehingga Pak RW beserta kami pun juga ya terpancing mungkin salah satu dan dengan berbicara nada tinggi. Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Ke siapa? Bapak RW. Nah, ini harusnya programnya gratis. Nah, nanti kita tindak lanjuti. Jadi ingat KRW iya ya. Jadi ingat KRW no iya. Ya saya tahu, tapi kamu Nah, KAD KRW ya. Program PTSL gratis, sertifikat pengurusan sertifikat pengukuran gratis. Aya biaya 150.000 saukur eker nyen patok. Jeung transportasi teu leuwih teu nyampe 2 juta KD RW jeung KDS eta KD. Rame ieu RW jeung KDS ieu KD nya KD. Nuhun Pak Dedi, nuhun. Hatur nuhun Pak Dedi tos dibereskeun. Nanti si ibu ini oleh BJB Peduli dibantu pembangunan rumah dan oleh saya dibantu 20 juta untuk beli tanah. Orang yang ingin meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi itu bermacam-macam ya kawan-kawan. Ada yang ingin minta bantuan padahal dia bisa melakukan sendiri. Pokoknya macam-macam lah. Ada yang ingin minta bantuan dibayarin utangnya gara-gara dia itu minjem ke bank emok ya kan. Ada yang minta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi gara-gara penyakitnya atau pendidikan, kuasa hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat membangun posko lembur pakuan ya, pos pengaduan lembur pakuan. Nah, pos pengaduan di Jawa Barat itu ada 2 saat ini. Yang pertama adalah pos pengaduan lembur pakuan yang ada di rumah Kang Deddy Mulyadi, kalau nggak salah itu di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua pos pengaduan yang ada di Gedung Sate, kalau nggak salah ya itu di bawah naungan Pemprov. Ada beberapa kriteria yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi ketika warga Jabar melapor. Tidak semuanya diterima oleh Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Ya oleh karena itu kadang ketika Kang Deddy Mulyadi tidak menerima laporannya, ada bagian orang yang justru dia itu sewot, marah, nantang dan lain sebagainya ya.
Bukan berarti itu Kang Deddy Mulyadi menolak, mungkin itu karena apa? Karena tidak sesuai dengan kriteria ya kawan-kawan. Dan kita telah membahas bersama-sama apa saja sih kriteria-kriteria yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi ketika warga Jawa Barat melapor. Ya kawan-kawan bisa melihat di Google, ada di channel Kang Deddy yang khususnya pos pengaduan dan berpakuan, ada di situ kriteria-kriterianya ya, nggak semua. Dan juga Kang Deddy Mulyadi itu populer kawan-kawan, populer sekali. Oleh karena itu jangan sampai termakan oleh berita-berita hoax. Banyak sekali berita-berita hoax yang beredar ya kawan-kawan. Kalau opini ya namanya opini ya kawan-kawan. Oleh karena itu ketika mendengar berita soal KDM ini KDM itu ya, kita harus memastikan apakah berita itu betul atau tidak. Bagaimana cara memastikannya? Yaitu melihat sumber yang dapat dipercaya, sumber yang dapat dipercaya. Kayak TKW diantaranya ya konon katanya sih ya, yang sedang beredar nih ya, konon katanya. Kalian kan bisa memastikan apakah ini betul atau tidak ya. TKW minta tolong ke Kang Deddy Mulyadi, malah nantang kalau nggak salah seperti itu kawan-kawan. Ya kita tinggal memastikan apakah berita ini betul atau tidak kawan-kawan. Banyaklah berita-berita soal KDM, karena ya dengan menyebut nama KDM pasti beritanya akan viral kawan-kawan. Nah baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi berpidato atau berceramah di Ponpes Al Jauhari ya kawan-kawan, dihadiri oleh menantunya. Kang Deddy Mulyadi akan menjadi kakek karena menantunya lahir ya, pengen lahiran, hamil ya kawan-kawan. Ya semoga saja KDM menjadi kakek yang diharapkan oleh cucunya. Pasti cucunya akan bangga kakeknya adalah Kang Deddy Mulyadi ya. Saya ulang, kalau ada berita beredar soal KDM, kita harus pastikan apakah berita itu betul atau tidak kawan-kawan. Yang pertama ya. Yang kedua, pos lembur paku jika ingin mengadu ke Kang Deddy Mulyadi harus sesuai dengan kriteria agar diterima. Mengapa? Dan kita harus tahu kriterianya apa saja. Mengapa? Karena ya terkadang kawan-kawan pasti tahulah, ada orang yang melapor ke Kang Deddy Mulyadi, tidak diterima laporannya, akhirnya ngoceh-ngoceh di medsos, marah-marah di medsos, ada pula yang menantang dan lain sebagainya ya kawan-kawan. Nah itu ya, kita harus tahu kriterianya agar apakah laporan kita itu akan diterima oleh Kang Deddy Mulyadi atau tidak. Nah itu ya kawan-kawan. Bisa lapor ke medsos, bisa sosial media, medsos, media sosial atau sosial media, bisa lapor ke lembur pakuan langsung bisa, ya tinggal enaknya gimana ya. Tetapi kalau lapor ke medsos atau sosmed itu harus ada dukungan dari orang-orang agar beritanya viral kemudian sampai ke Kang Deddy Mulyadi. Kalau beritanya tidak viral, kemungkinan tidak akan sampai ke Kang Deddy Mulyadi. Mengapa? Karena pemberitahuan sosmed Kang Deddy Mulyadi itu bukan hanya tentang pelaporan kita saja, tetapi banyak yang melapor, banyak yang komentar, banyak yang menyebut Kang Deddy Mulyadi. Qirot adalah mewakilkan hal-hal yang khusus untuk membedakan dengan adanya rukun dan hukum. Fa'arkanuhu khamsatun aqidani wasiqatun wa ra'sumalin wa amalun walidhun. Rukun-rukun qirot itu ada 5. Pertama, dua belah pihak yang bersepakat, yaitu mukrid dan mufrad. Wasiqatun, kedua adalah sighah ijab qabul. Wa ra'sul mali, ketiga pokok harta. Wa amalun, keempat pekerjaan. Walidhun, dan kelima adalah untung. Yasiru iradun idza wujida syurutuhu ma'a arkanihi. Qirot sah apabila ditemukan beberapa syarat serta rukun-rukunnya. Farukun
jari. Rukun yang pertama adalah dua belah pihak yang berakar, mufid dan mufrad. Walahuma syurutun, bagi kedua pihak tersebut memiliki beberapa syarat. Fasyurito al-maliku fasyaratul maliki ahliyatu tawqidin wal amili ahliyatu tawakkuli. Syarat orang yang memiliki adalah ahli untuk memasrahkan, dan syarat orang yang melakukan, yang bekerja adalah ahli untuk menerima pasangan tersebut. Fala yasihul qirabu idza kana ahaduhuma mahjuran. Oleh karena itu maka qira tidak sah apabila salah satu dari kedua pihak tersebut hartanya dilarang untuk diolah. Awadan, atau salah satu dari kedua pihak tersebut berupa hamba. Al-udhina lahu fi tijarati, yang mana hamba tersebut diizinkan untuk berdagang. Awal maliku muflisan, ay idza kana al-maliku muflisan. Apabila keberadaan orang yang memiliki tersebut bangkrut, awil amilu a'ma, atau keberadaan orang yang bekerja itu buta. Waktu tadi rasul mali, rukun yang kedua adalah modal harta, modal uang. Wal syurutun, dan ini memiliki beberapa syarat. Faminha qawluhu fi naqdin khalisin maqlubin. Di antara syaratnya adalah modal pokok, modal uang tersebut berupa mata uang yang murni yang telah dicetak, darahima au dananiro, yakni berupa dirham atau dinar. Fala yasimu fi fulusin wa uluji wa tabarruk. Fala yasimu fi fulusin wa uluji. Maka oleh karena itu qira tidak sah pada fulus, mata uang fulus atau perhiasan. Wa tabarrukin wa urujin dan sukarela dan barang harga dan barang dagangan tanamannya seperti harganya ibarat jika orang tersebut menjual. Wala yasihu fi maksusi illa in kana yurawiju rawajil khamisi. Maka dia tidak sah pada hal-hal yang mengandung tipuan, kecuali hal tersebut bisa menyegarkan seperti benda yang murni. Fi kulli makani, pada setiap tempat, maka tiba ilkholisi serta kemanfaatan tersebut murni. Wanita ini sahlaka kosahu bi'ala yatamayyaza wahasa al-fidwati matala fi ra'yil aini. Jika tidak demikian, seandainya tipuan tersebut rusak, seperti tidak bisa dibedakan antara tembaga dan emas dalam pandangan mata. Wa minha qawluhu fi ma'lumil qadri wal jinsi wa sifati. Di antara syaratnya, syarat rasulullah adalah keberadaan rasulullah tersebut ukurannya diketahui, jenisnya diketahui, sifatnya diketahui. Falayasibu fi naqdin majhulin akhadha walau mar'iyan lil jahdi birriki. Oleh karena itu, qira tidak sah dalam mata uang yang samar, yang mana orang tersebut mengambil meskipun terlihat, karena tidak diketahui
fi majlisil akdi. Di antara syaratnya adalah keberadaan Rasul tersebut dinyatakan